sama-sama sambil angkat kedua tanganmu malam ini dimanapun kau berada, panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Sama-sama malam ini dengan percaya katakan, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus tetap memegang kendali hidup kami. Kami percaya dari sisi kerajaan Allah tidak ada keterkejutan. Kami percaya keadaan kami hari ini tetap dalam kendali kerajaan surga. Artinya apapun yang sedang kami hadapi, surga tahu, Tuhan tahu. Artinya ketika Tuhan tahu, surga tahu. Kami percaya bersama dengan Tuhan, ujungnya adalah mukjizat, ujungnya adalah pertolongan, ujungnya akan menjadi kesaksian yang indah. Kami bukan seperti orang-orang dunia yang tidak berpengharapan. Kami punya Yesus, kami ada Yesus. Kami percaya selama kami memegang Yesus dalam kehidupan kami, kami percaya betul ada tantangan, betul ada badai, betul ada rintangan, tapi kami akan melihat bersama dengan Tuhan. Kami cakap menanggung segala perkara. Tuhanlah sumber kekuatan kami, Tuhanlah sumber pengharapan kami. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang Tuhan telah pakai untuk memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Sekarang tiba saatnya urapi hamba-Mu yang telah Kau tibakan di tengah-tengah umat-Mu. Urapi dia dengan segenap kerendahan hati, dengan kejujuran penuh. Hamba mengakui hamba tidak mampu tanpa Tuhan, hamba gak bisa tanpa Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan yang terbatas dengan kuat kuasa-Mu yang tak terbatas. Taruh perkataan-Mu dalam perkataanku, taruh isi hati-Mu dalam hatiku, taruh kerinduan-Mu dalam kerinduanku. Roh Kudus, kuasai penuh lidah bibir perkataan hamba, kuasai pikiran umat-Mu. Hamba tidak tahu apa kebutuhan keperluan umat-Mu, tapi Tuhan tahu. Mereka milik-Mu, mereka ciptaan tangan-Mu. Kiranya Kau pakai hamba-Mu malam ini mengalir dalam hati dan pikiran hamba, mengalir dalam lidah bibir perkataan hamba, untuk memberkati baik yang di Gading Nias maupun yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Jaringan yang kami pakai, alat yang kami pakai, boleh untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita jemaat yang telah ditebus oleh darah Yesus, sama-sama kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani saudara dalam ibadah tengah minggu Gereja Tiberias Indonesia. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya, lebih semangat lagi dong saudara. Sudah akhir bulan, gajian telah tiba saudara ya. Wah, belum ya saudara ya? Oh gak apa-apa, gajian gak gajian, terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara, kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita saudara. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya pada malam hari ini saudara, saya kurang lebih baru buat beberapa jam yang lalu. Udah ada khotbah yang lain, tapi saya tawanan roh. Saya selalu tahu kalau di tengah jalan ada intervensi. Saya selalu tahu kalau di tengah jalan Tuhan ubah bahan khotbahnya. Saya percaya artinya jemaat siapapun yang menonton di rumah, ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang siapkan bagi saudara. Katakan amin. Artinya ada sesuatu yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, malam ini akan luar biasa.
Sama-sama bilang sama saya, berkat besar menanti saya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Tema khotbah saya pada malam hari ini adalah The Importance of Gratitude, atau pentingnya mengucap syukur. Apa tema khotbahnya saudara? Pentingnya apa? Saya senang sekali yang buat slide ini, teman saya namanya Josephine Gabriel ya. Dia kasih gambar smile di sana. Yuk, orang yang bersuka cita, orang yang mengucap syukur, tandanya ada senyuman di wajahnya. Ayo, kasih lihat kiri kanan saudara, senyum walaupun pakai masker. Gak usah dibuka maskernya, senyum aja sama dia. Bilang sama dia, beriman, aku senyum bagi kamu. Bilang saudara ya. Haleluya. Orang yang bersuka cita tandanya ada senyuman. Tentunya senyuman karena ada orang. Jangan senyum tanpa ada orang saudara ya. Kalau senyum tanpa ada orang, mungkin ada sesuatu yang salah sama otak saudara. Dan hari ini kita akan belajar pentingnya mengucap syukur saudara. Saya tahu mungkin khotbah ini kayaknya nggak tepat ya. Kayaknya pendetanya nggak penuh pengurapan nih kayaknya nih. Harusnya kan khotbahnya kan tentang kekuatan nih. Harusnya khotbahnya kan tentang diberkati di masa sukar. Harusnya kan khotbahnya kapan pandemi berlalu. Tapi kok khotbahnya pentingnya mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan senang orang yang mengucap syukur. Masuk surga ibu. Benar saudara, benar. Karena cara dia merespon firman Tuhan, saya tahu dia teriak bukan gak punya masalah. Bahkan cenderung tingkatan volume suara menentukan tingkatan masalah. Kadang-kadang semakin besar suaranya, semakin besar masalahnya. Tapi dia semangat, dia bilang pentingnya mengucap syukur. Loh, saya selalu bilang sama saudara, kita anak Tuhan berbeda dengan orang dunia. Pengharapan kita tidak kepada perkara-perkara yang sementara. Pengharapan kita tidak kepada perkara-perkara dunia. Makanya kita anak Tuhan tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Kalau engkau menaruh pengharapanmu kepada yang kekal. Kalau engkau memarahkan pandanganmu kepada kekekalan. Kalau engkau memegang sesuatu yang tidak dapat diambil daripadamu. Uangmu dapat diambil. Hartamu dapat diambil. Nama, fame, kemuliaan, you name it. Saudara sebut dapat diambil daripadamu. Yang tidak pernah akan dapat diambil dari saudara adalah imanmu kepada Kristus. Hari ini kita mengucap syukur di saat keadaan tidak baik. Bukan karena kita nggak punya otak. Bukan. Hari ini kita diminta mengucap syukur. Bukan karena kita nggak baca koran. Hari ini Tuhan meminta kita mengucap syukur bukan karena kita kudet, kurang update. Hari ini kita nggak mengucap syukur bukan karena we have no problem. Bukan karena kita nggak punya masalah. Kadang-kadang kita mengucap syukur karena kita punya masalah, Pak. Kadang-kadang kita mengucap syukur karena beban kita berat. Tapi percayalah ada kuasa di balik ucapan syukur. Khotbah tentang ucapan syukur di tengah masa pandemi, dolar naik, emas hampir 1 juta. Tapi Pak Pendeta saya pakai perak, puji Tuhan, alhamdulillah. Covid di Jakarta 577. Lebih besar dari Jawa Timur, dari LA, Lenteng Agung. Lebih besar dari daerah main. Dan mana-mana Pak Pendeta saya berangkat kemari habis ribut sama istri. Pak Pendeta saya berangkat kemari karena bos baru panggil saya. Saya masuk dalam daftar orang yang akan dipecat. Pak Pendeta saya kemari karena saya udah gak bekerja berminggu-minggu. Saya gak punya pilihan Pak Pendeta, saya ke gereja. Karena saya kalau di rumah stres, berantem terus, ada UFO di rumah saya. Yang ketahuan kau telah melewati masa itu tampaknya. Pentingnya mengucap syukur, the important. Kita buka dasar firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Haleluya. Kita buka firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Semua orang tahu ayat ini, tapi belum tentu semua orang mengucap syukur. 3, 2, 1, ya. Sama-sama bilang sama saya, Allah yang kehendaki. Sama-sama bilang sama saya, dalam segala hal. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca. Bersukacitalah, senantiasa tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dikatakan apa? Sama-sama bilang sama saya bersukacita. Sama-sama bilang sama saya, harus tetap berdoa.
Sama-sama bilang sama saya, mengucap syukur. Kita lihat Kolose 3, 15, 16. Sama-sama, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Yang belakang sama-sama kita baca, dan bersyukurlah. 16, Gading Nias di rumah 3, ya hendaklah kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil apa? Mazmur dan yang terakhir sama-sama kamu apa? Mengucap syukur kepada Allah di dalam apa? Hatimu. Suatu hari saya pergi ke tanah perjanjian. Saya orangnya kalau makan cukup picky, saudara, cukup milih. Saya ya namanya lidah orang Batak kan, saudara. Ya kan, lidah orang Indonesia suka yang kaya akan yang namanya rempah-rempah, kaya akan yang namanya bumbu. Saudara, saya pergi 14 hari dengan Tiberias Travel pergi ke Israel. Saya makanan Timur Tengah nggak cocok, saudara. Saya cocok sama daerahnya. Saya kan setengah bule gitu, bule potan. Jadi cocok sama daerahnya tapi nggak cocok sama taste-nya. Saya doa saudara yang belum pernah ke tanah perjanjian, tahun depan ke tanah perjanjian. Jangan amin doang, lu nabung. Amin, amin, amin. Tapi lu ngopi, belanja, jalan. Nanti dia mah Tuhan angkat kemana? Saudara-saudara, saya ke tanah perjanjian, saya makan nggak cocok. Biasanya kalau di hotel itu saudara, demi menghemat budget, jangan pernah lewatkan breakfast in the morning. Demi menghemat budget, tapi saya kadang nggak suka, nggak cocok. Makan dia nggak cocok nih makanannya gitu, saudara. Singkat cerita, ada salah satu peserta bawa makanan dari surga. If you know what I mean. Apa itu? Teri, cabe, andaliman, kaki pendek, hidung pesek. Dia bawa. Dia nggak ngomong, dia berusaha mengumpatkan itu dari berbagai macam pendekar berwatak jahat. Tapi ketika dia membuka itu, aromanya bersinar kemana-mana. Jadi seluruh peserta tanpa dipanggil, seperti ketika nama Kristus ditinggikan, banyak orang mendekat kepadanya. Jadi ketika itu dibuka, kita lihat dia makan semua kata. Kalau kita lihat, wah. Jadi kita datang, dia bilang, kita kan orang Indonesia kan suka basa-basi. Kita bilang, Bu, makan ya. Untung pendeta yang ngomong. Kalau orang bilang, enggak, kayang. Enggak mungkin. Jadi dibilang, iya Pak Pendeta makan. Mau Pak Pendeta? Belum beres, mau, saya bilang. Saya langsung ambil nasi, cuma dapat teri secuil. Cuma dapat daging babi, paling hidungnya. Cuma dapat dikit doang, tapi itu makan ucap syukur. Enak, seluruh orang ngejar-ngejar dia. Sampai dia besok makan, nggak ada di restoran, di kamar dia makan. Tapi orang-orang ngejar dia, karena apa? Karena ada makanan. Kalau di Indonesia saya nggak ngucap syukur sama babi. Karena kalau lapar, laponi tondong tak. Kalau lapar, tinggal beri, suruh mama masak, suruh istri masak ikan teri, ikan paus juga bisa. Saya jadi sadar, iya. Kalau saya di Timur Tengah, di Israel, saya ngucap syukur sama teri walaupun cuma secuil. Bahkan saya rela bayar 100.000 untuk 1 sendok ikan babi. 1 sendok teri. Kalau saya di Jakarta nggak ngucap syukur, orang-orang kejar dia. Karena ikan teri, daging panggang babi dan sebagainya. Orang bisa kejar dia karena makanan yang dia punya. Tuhan juga kejar-kejar orang yang suka ngucap syukur. Berkat juga kejar-kejar orang yang suka ngucap syukur. Saya selalu bilang, ayo dong tepuk tangan yang setengah-setengah dong. Udah ngumpet tepuk tangannya, lu dibawa lagi. Nggak ada yang tahu ya. Berkat. Tuhan suka banget orang yang ngucap syukur. Walaupun cuma nasi anget, sayur asem. Nggak ada lagi apa. Ikannya apa? Rendang. Tapi di mana? Di HP. Hari ini makan apa, mah? Makan steak. Lihat mana kita lihat menunya. Beli? Enggak. Lihat di HP. Papa colok, Pak? Ya colok.
Bukankah betul pandemi ini ngajarin kita karena kita nggak bisa kemana-mana, kita makan yang seadanya, tapi yang penting kan ucap syukurnya. Saya selalu bilang kadang-kadang diberkati itu bukan rumah gede, makan enak, tapi rumah tangga di meja makan, suami makan di mana, istri makan di mana, anak makan di mana. Kadang-kadang rumah nggak gede-gede amat gitu, makan cuma nasi, ikan asin, sayur asam, sambal yang diulek. Tapi istri bilang, "Pak, anak-anak, ucap, butet, lapet, borjong, lontong." Ini TBRS cabang HKBP. Tolong dihapus ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu Gembala. Ini tetap TBRS. Loh, kadang-kadang makan begitu doang ya. Tapi disertai dengan ucapan syukur. Saya nggak bilang tiap hari makan sayur asem, enggak. Kadang-kadang pengen juga makan abu bastik, ya kan. Tolonglah diatur lah. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nggak bercanda, saudara saya mah udah bosan makan steak. Lu nama tengah saya aja steak. Gideon steak 9 juta. Mengapa kita harus mengucap syukur? Yang ngahai teman saya itu. Iya, pedagang steak. Mengapa Tuhan dikatakan ada 4 yang menarik. Yang pertama dikatakan gratitude flows from God's presence, bahwa ucapan syukur itu mengalir dari hadirat Allah. Yang kedua dikatakan bahwa ucapan syukur bertumbuh dalam kerendahan hati. Yang ketiga dikatakan bahwa ucapan syukur memimpin kita kepada hidup yang penuh dengan berkat. Jadi jangan ucap syukur dulu baru saudara dan saya berharap. Jangan diberkati dulu supaya ucap syukur, enggak. Kalau orang dunia ngucap syukur karena sudah diberkati. Tapi saudara dan saya ngucap syukurnya lebih lagi. Sebelum diberkati, udah ngucap syukur. Saudara yang jomblo-jomblo, walaupun belum ada pasangan, ngucap syukur. Aku melihat dengan iman ibu-ibu. Aku ngucap syukur sekalipun aku masih jomblo, tapi aku nanti lihat Natal GBK, aku nyalain lilin bareng-bareng. Siap. Sama siapa? Mamaku. Ucapan syukur memimpin kita kepada hidup yang penuh dengan berkat. Makanya latih dirimu, keadaan suka nggak suka, baik nggak baik, menyenangkan tidak menyenangkan, menangis atau tidak menangis, ada uang nggak ada uang. Karena sekali lagi kita tidak melekat kepada perkara-perkara dunia. Dengar baik, catat ini, renungkan ini. Kalau engkau melekat kepada perkara-perkara dunia, engkau nggak akan bisa mengucap syukur. Karena engkau mengucap syukur berdasarkan apa yang kau punya. Tapi kalau engkau mengucap syukur berdasarkan apa yang Kristus miliki di dalam Dia, apa yang Dia lakukan di atas kayu salib, maka dunia ini tidak lagi menarik buat saudara. Maka dunia ini tidak lagi menjadi dasar untuk saudara berharap. Maka dunia ini akan segera berlalu, keadaan baik, tidak keadaan baik. Imanmu, mulutmu, caramu beribadah sama. Katakan amin. Dikatakan yang terakhir bahwa ucapan syukur justru bangkit di tengah-tengah ketidaksempurnaan. Tidak ada orang hidup sempurna. Kalau saudara melihat hidup pendeta Gideon sempurna, saudara cuma lihat di mimbar. Di dalamnya kita juga ada pertarungan. Di dalamnya juga ada tagihan yang perlu dibayar. Saya tadi pergi sama istri saya rapid test di rumah sakit Pondok Indah, bukan Pondok Mertua. Rumah sakit Pondok Indah, istri saya nyetir. Istri saya tuh kalau nyetir, menurut dia nyetirnya bagus. Menurut saya untung lu minyak anggur. Karena istri saya nyetir, dia sambil nyanyi. Nyanyi. Sama-sama nyanyi. Jadi kadang-kadang saya bilang, sayang. Tapi ya saya belajar untuk ya udahlah. Saya juga begitu. Saya kalau nyetir kadang-kadang, iya telepon, lu depan ada truk. Jadi dalam hidup ini kalau saudara mengucap syukur karena sempurna hidupmu, kok gak akan pernah bisa mengucap syukur. Yang pertama, mengucap syukur mengalir dari hadirat Allah. Orang yang di dalam hadirat Allah, makanya that's why Raja Daud mengatakan demikian, bahwa lebih baik 1 hari di pelataranmu, Mazmur 84, daripada 1000 hari. Kenapa? Karena di pelataran Raja Daud melihat ada pengorbanan. Di situ lembu dibakar, di situ ucapan syukur dinaikkan. Makanya dia berkata 1 hari di pelataran dia melihat orang menaikkan ucapan syukur. Makanya kita katakan demikian, lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah
Pesta, karena di rumah pesta engkau gak belajar apa-apa. Tapi di rumah duka engkau melihat bahwa sejelek-jeleknya hidupmu engkau masih hidup. Dari engkau bilang amin bukti kau hidup. Kalau engkau diem mati kan. Mengucap syukur mengalir dari hadirat Allah. Kalau nggak ada dalam hadirat Allah, nggak akan bisa mengucap syukur. Mengucap syukur bertumbuh dalam kerendahan hati. Kerendahan hati. Kalau engkau diberkati Tuhan, rendah hatilah. Kalau engkau dipakai Tuhan hebat, rendah hatilah. Kalau keadaanmu hari ini nggak baik, masih sombong, ya ampun. Dikit lagi, hari korban, korbankan dirimu aja lah. Loh buat apa? Buat apa? Orang sombong musuhnya Tuhan, saya selalu bilang. Orang sombong adalah salah satu. Saudara pengen cepat jatuh, sombong. Saudara pengen cepat disikat sama iblis, sombong. Saudara pengen cepat melihat kehancuran, sombonglah. Saudara pengen cepat jatuh dalam pelayanan, sombong. Saudara pengen cepat jatuh dalam hidup ini, mulai bilang sama orang bahwa saya bisa karena saya. Detik itu juga engkau masuk dalam DPO, daftar pencarian orang, DPOS, daftar pencarian orang oleh setan. Maksa, ya gue pendetanya bukan lu. Berikutnya dikatakan demikian, gratitude lead to a life of blessing. Ucapan syukur menuntut kita kepada hidup yang penuh dengan berkat. Saudara mau diberkati? Kok ada yang jawab nih? Saudara mau diberkati? Tiberias Nias mau diberkati? Yang menonton mau diberkati? Hidup dalam ucapan syukur. Seperti HP, kau bisa setting vibrate, kau bisa setting gak vibrate, kau bisa setting airplane mode, kau bisa setting. Hidupmu juga kau bisa setting. Settingan ucap syukur atau settingan bimoli, bibir moncong di masing. Baik-baik, nggak balik mulut lu. Gini. Kita masuk dalam inti kebenaran firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Allah mengejar orang yang mengucap syukur. Lebih semangat lagi di rumah dimanapun bersama-sama bilang sama saya, Allah mengejar orang yang suka mengucap syukur. Gading Nias dan di rumah tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Allah mengejar orang yang suka mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Kan itu pertanyaannya. Zakaria 2 ayatnya yang ke-8. Kitab Zakaria 2 ayat yang ke-8. Yuk sama-sama saudara baca dimanapun kau berada. 3, 2, 1 dengan lantang. Iya. Dikatakan yang dalam kemuliaannya. Sama-sama bilang sama saya, dalam kemuliaannya. Dikatakan bahwa sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah siapa? Biji matanya. Kitab Nabi Yesaya berkata, saudara dan saya ada di dalam tangannya. Nabi Yesaya berkata yang melukiskan engkau di dalam telapak tangannya. Nabi Yesaya berkata bahwa kau punya penglihatan atau kehidupanmu, tembok-tembokmu tetap ada. Alkitab katakan demikian, mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama dikatakan karena status kita di hadapan Bapa di surga adalah anak. Karena saudara dan saya children of God, the Lord of the Most High, Allah yang maha tinggi, menjadikan saudara dan saya umat pilihannya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Status kita anak Allah, Pak. Status kita anak perjanjian, Bu. Status kita bukan anak sembarangan. Kita katakan engkau biji matanya Tuhan, Pak. Engkau biji matanya Tuhan, Bu. Saya nggak pernah lihat ada orang bilang, colok mata gue dong. Nggak ada. Bagi pemandangan Allah, engkau biji matanya. Tapi Pak Pendeta, saya suka dibuat nangis. Kadang-kadang air mata bagus buat mata. Saya pelajari air mata kadang-kadang membersihkan kotoran di mata. Amin. Alkitab katakan demikian. Kita buka firman Tuhan. Lukas 11, Injil Lukas 11 ayat yang ke-9 dan ke-13. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya.
selanjutnya, klik. Karena klik ayat selanjutnya, Bapa manakah ganti ikan. Berikutnya saudara, atau jika ia minta telur. Berikutnya dikatakan jadi apalagi apa? Alkitab katakan Bapa di dunia saja, kalau ada anaknya minta roti, minta telur, nggak akan dikasih ular atau kalajengking. Dikatakan Bapa yang jahat di dunia tahu memberi bagi anak. Apalagi Bapamu yang di surga, katakan amin. Bapa tahu saudara dan saya butuh bayar kontrakan. Bapa tahu saudara dan saya butuh bayar sekolah anak. Bapa di surga tahu saudara udah mulai stres ngajar anak karena online. Ya kan, ada banyak orang tua sekarang stres. Mereka udah mulai demo di depan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Mereka bilang tolong supaya ngajar lagi tatap wajah. Karena kenapa? Anaknya tambah pintar, orang tuanya tambah stres. Karena harus ngadepin ngajar begitu. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau Bapak di dunia saja tahu memberi yang terbaik bagi anak, apalagi Bapakmu di surga, Dia tahu memberi yang terbaik buat saudara. Amin saudara. Sama-sama bilang sama saya anak Bapa di surga. Sama-sama bilang sama saya, Bapa saya pasti pelihara. Amin saudara. Bapa di surga tidak pernah memelihara saudara dan saya. Yang percaya Tiberias kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yang kedua saudara, bagaimana saudara dan saya, mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, karena status kita di hadapan Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Alkitab katakan gak ada bapa di dunia yang anaknya di otak-atik, bapaknya dia pukul aja pukul. Itu anak tetangga mungkin. Saya menjadi orang yang paling cepat. Saya orang kalau tidur gak pernah. Istri saya tahu, keluarga saya tahu, kalau saya udah mulai tidur gak bisa dibangunin. Udah hampir susah bangun. Tapi kalau anak saya walaupun jaraknya jauh, saya tidur di tempat itu, anak saya tidur mungkin beberapa kilometer. Karena rumah kami 20 kilometer. Orang kaya. Enggak, anak saya tidur di tempat tidurnya. Anak saya cuma bangun. Sudah bisa tanya istri saya. Anak saya cuma bangun, cuma begini. Papa. Tiba-tiba olap saraf begitu. Diri. Gini, saya gendong. Saya taruh. Saya selimuti. Saya kasih dia dotnya. Saya cium. Saya tidur. Anak saya kalau tidur di tengah, kadang balik. Tangannya. Pak. Asisin. Pak. Gitu. Saya mau marah. Anak saya pukul lagi istri saya. Gitu. Istri saya bangun, siapa yang pukul? Gini. Kalah saudara. Anak saya kok tidur di tengah, dia minta ampun. Untung kasur kami 1 kilometer. Orang kaya. Anak saya kalau tidur kakinya, tangannya, kemana. Tapi saudara, anak saya kalau nangis, saya orang tua yang dari kamar di atas turun ke bawah. Walaupun harus 30 lantai turun. Saudara menatap ini pendeta lama-lama makin gila kayak gue rasa dia. Gideon tambah gila, dia tambah dia gitu. Saya turun ke bawah buat gendong anak saya. Secapek apapun saya tidak pernah tidak ada buat dia. Papa hadir buat dia. Saya berjanji sama diri saya akan selalu ada buat anak saya. Saya berjanji sama diri saya, sepenting apapun pelayanan, Tuhan nomor 1, tapi keluarga harus saya urus. Saya berjanji sama diri saya, kalau ada apa sama dia, kalau dia nangis saya suka peluk, saya bilang tenang nak, papa. Wah, ada papa. Wah, mama juga ada baru dia. Saya ada. Karena status kita jadi anak orang kaya aja, sombongnya minta ampun orang itu. Jadi anak pejabat aja, dia jalan stop. Lu tau gak bapak gue siapa? Gak tahu, gue juga gak tahu. Jadi anak konglomerat aja, orang dunia sombongnya minta ampun.
Kau anak raja, bos. Kan ada lagunya kan, aku anak raja. Kita semua anak raja, oh yo. Semangat. Semuanya. Anak raja, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, saya sengaja suruh saudara gede-gede, biar mereka yang nonton di rumah, yang malas kemari, biar datang minggu depan. Yang kedua, mengapa kita perlu mengucap syukur? Yang pertama, karena status kita di hadapan Allah, kita adalah anak. Oleh darahnya di kayu salib memberikan jalan saudara menjadi anak kerajaan surga. Yang kedua, dikatakan sama-sama kita lihat mengapa kita perlu mengucap syukur. Karena rencananya yang indah bagi orang-orang yang percaya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan punya rencana yang indah. Sama-sama lebih semangat lagi, lebih beriman lagi. Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Alkitab katakan demikian, Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Semua orang tahu. Sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya Tuhan tuh tahu. Dia bukan hanya membuat rancangan, tapi dia mengetahui apa yang dia punya tentang hari depan mengenai kamu. Dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, kata firman Tuhan, mengenai kamu. Jadi Tuhan gak asal buat rancangan. Orang dunia aja buat rancangan, double check, triple check. Orang dunia aja buat rancangan, berusaha membuat rancangan sebaik mungkin, walaupun bisa gagal. Tapi Alkitab mengatakan sebab aku ini Allah, Alfa Omega, Khalik langit dan bumi, mengetahui. Dia tidak dibatasi waktu, dia di atas waktu. Ketika dia membuat rencana, dia tahu kesudahannya. Ketika dia membuat rencana, dia tahu ending. Saudara dan saya buat rencana hanya bisa tahu 5 menit ke depan. Bahkan 1 menit saya tidak tahu. Tapi ketika dia membuat rencana tentang keluargamu, ketika engkau lahir ke dunia, dia sudah melihat hari akhirmu ketika hari pertamamu di dunia. Saya ulang sekali lagi, ketika engkau lahir ke dunia, dia sudah melihat hari akhirmu ketika hari pertamamu baru mulai. Bulan depan, bulan yang baru. Sebelum masuk bulan yang baru, Tuhan sudah tahu ending di bulan Agustus. Sebelum tahun ini berlalu, Tuhan sudah tahu bagaimana ending. Saya selalu bilang sama kalau kita mengerti ayat ini, kalau saudara baca ayat ini berkali-kali, renungkan berkali-kali, saudara akan memiliki iman karena saudara tahu apa yang terjadi pada kita akan selalu indah. Saya ulang sekali lagi, kalau saudara merenungi firman Tuhan ini, mengimani, mempercayai, saudara kalau ada hal itu bilang Tuhan tahu. Kalau ada hal yang menyerang saudara bilang Tuhan tahu. Kalau ada hal yang terjadi yang saudara nggak suka, bilang dengan iman Tuhan tahu. Kalau ada hal buruk yang saudara nggak pernah tahu, tiba-tiba all of sudden surprise attack nyerang saudara, bilang Tuhan tahu. Kalau tiba-tiba saudara dipecat, Tuhan tahu. Kalau tiba-tiba saudara diselingkuhin, Tuhan tahu. Kalau tiba-tiba bisnismu terjun bebas, kalau tiba-tiba engkau dalam hari ini keadaanmu gak sesuai dengan ekspektasi saudara, sama-sama bilang sama saya, Tuhan apa? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu. Saya memiliki iman karena rancangan Allah tidak pernah jahat bagi kita. Saya ulang sekali lagi, karena rancangan Allah tidak pernah apa? Jahat. Dia tidak pernah merancangkan saudara disakiti, dikecewakan untuk senang-senang. Dia tidak pernah merancangkan, dia gak pernah melihat saudara, menaruh saudara dalam sebuah area yang namanya bumi. Dia nonton bareng dengan para malaikatnya, dan dia boleh melihat si Gideon kan, kasihan tuh gue kerjain tuh.
Tapi ketika saudara sedang diserang oleh keadaan, dia duduk di sisimu dan berkata, kuat, semangat, dikit lagi, jangan nyerah, jangan nyerah. Ketika saudara melewati lembah kekelaman, dia ada di tatanya yang kudus. Dia berkata melalui Roh Kudus, bilang, kuat kamu kuat. Mungkin saudara bilang, aku udah gak kuat. Tuhan bilang, kamu cuma lihat sekarang kalau kamu berjalan selangkah lagi, kamu akan melihat aku menyiapkan berkat besar buat kamu. Amin. Saudara, bayangkan ketika engkau dalam keadaan buruk, di surga dia berkata, sabar, kuat, don't give up, jangan nyerah. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh nyerah. Sama-sama bilang sama saya harus maju. Di surga Tuhan bilang, sabar, dikit lagi. Aku akan membuat indah pada waktu. Bayangkan dengan mata imanmu. Dia duduk di tatanya, dia lihat engkau baru dipecat. Kau keluar dari kantor. Kau bilang gini, udah pandemi, pecat lagi, kontrakan mau habis. Tuhan buat apa sih? Terus Tuhan bilang di surga, kalau aku gak izin itu terjadi, selamanya kamu jadi pegawai. Sabar, seminggu, 2 minggu, mungkin 1 bulan. Tapi kalau engkau mau sabar, aku menyiapkan usaha pribadi buat engkau. Aku kirim orang murah hati buat engkau. Aku buka jalan buat engkau. Dan ketika engkau berhasil melewati itu, engkau menengok ke belakang, engkau mulai bilang, makasih Tuhan aku dipecat. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Kalau saya nengok ke belakang, pengkhianat orang-orang yang jahat sama saya, orang-orang yang menjatuhkan saya, dulu saya marah sama Tuhan. Tapi hari ini saya bilang, thanks God, kamsahamnida. Sarang hidup. Saya mengucap syukur sama Tuhan karena saya tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi jemaat Tiberias yang mengasihi Dia. Saya gak pernah lupa cerita seorang anak Tuhan. Cerita ini menarik karena dia seorang anak Tuhan yang sangat energik, menari, melompat, melayani Tuhan sedemikian hebat. Bahkan dia sudah menjanjikan diri untuk menjadi seorang misionaris melayani Tuhan. Pulang dari pelayanan, pulang habis bersih-bersih gereja, kisah nyata di sebuah negara bagian di Amerika. Dia pulang, dia naik jalan kaki, tiba-tiba ada seorang mobil mabok. Kok mobil mabok? Setelah denger aja. Ada orang nyetir mobil dan mabok, dia nabrak ini orang. Bangun-bangun ini orang, kakinya udah dipotong, kaki kanannya diamputasi. Dia bangun dengan marah, dia bilang, Tuhan aku gak ke night club, Tuhan aku gak mabok-mabokan, aku abdikan hidupku untuk melayani Engkau. Kenapa Kau izinkan kakiku dipotong? Kenapa aku harus pakai kaki palsu? Bukankah lebih baik kalau aku punya kaki, aku bisa melompat menari buat Engkau? Kan kita suka begitu. Kita kan suka sotoy. Kita kan suka berusaha briefing Tuhan, seakan-akan Tuhan gak tahu gitu. Kita suka apa ya? Suka kasih pendapat sama Tuhan, padahal Tuhan gak butuh pendapat kita. Emang siapa lu? Ketahui ini. Memang siapa kita kasih? Memang seakan-akan kita menarik Tuhan dari tatanya yang kudus. Kita taruh dia di kursi pesakitan dan kita tanyain dia, kenapa suamiku pergi dari aku? Jawab. Kenapa anakku narkoba? Jawab. Kenapa bisnisku engkau gak bikin? Jawab. Emang kita selevel sama Tuhan? Enggak. Yang mana orang itu gua gak tahu. Dulu susah ngomong, apalagi sekarang pakai masker. Dia bisa ngomong, padang. Terus dia bilang, ini yang ngomong. Bertahun-tahun dia kecewa sama Tuhan. Gimana ya rasanya tuh? Kecewa sama Tuhan adalah tindakan yang paling bodoh. Kita kecewa sama orang yang sedang menyiapkan rancangan terbaik buat kita. Kita kecewa sama orang yang sedang menyiapkan hari depan yang indah buat kita. Kita kecewa sama orang yang telah melepaskan kita dari kehidupan yang biasa-biasa saja untuk kepada kehidupan yang penuh dengan kemuliaan.
Kita kecewa sama Tuhan karena Tuhan memutuskan kita dengan orang yang salah. Kita kecewa sama Tuhan karena ekonomi kita sedang di stopin, karena Tuhan tahu kita udah mulai cenderung tamak dalam uang. Kita kecewa sama Tuhan karena pandemi corona ini. Padahal Tuhan lihat kalau nggak ada corona kita akan pergi, terlalu banyak pergi. Keluarga nggak diurus, rumah tangga akan berantakan. Kita kecewa sama Tuhan karena omset kita turun. Padahal Tuhan berkata kalau omsetmu naik engkau akan menjadi sombong. Kau terlalu kerja banyak, jantungmu sakit, ginjalmu sakit. Kita kecewa sama Tuhan karena kita nggak berpengetahuan. Kita kecewa sama Tuhan karena kita nggak pernah berpikir bahwa Dia lebih tahu dari kita. Dia tahu masa depan. Dia nggak perlu diajarkan. Dia sempurna. Dia nggak berubah. Kita manusia berubah. Cinta kita tergantung berkat Tuhan sama kita. Kalau diberkati engkau ke gereja, kalau nggak diberkati engkau ke gereja. Cinta kita sama Tuhan tergantung betapa Tuhan melakukan hidup kita. Tapi Tuhan, saudara dan saya berdosa tidak berdosa, dari awal Dia memutuskan naik di kayu salib, mati buat saudara dan saya. Pantaskah kita kecewa sama orang yang Tuhan seperti itu? Pantaskah kita mempertanyakan kedaulatan Tuhan? Betul hari ini kita nggak ngerti. Betul hari ini kita nggak memahami. Tapi tahan mulut, jaga iman. Kalau engkau tidak mengerti rencananya, percaya hatinya ada buat saudara. Dia mengasihi. Terlalu banyak pertanyaan hari-hari ini. Kadang-kadang sebagai pendeta saya sedikit sedih karena apa yang selama ini kami ajarkan sebagai pendeta, rasa-rasanya baru corona dikit udah menguap begitu saja. Karena bagi kami hari ini para pendeta, corona ini menjadi bukti adakah jemaat yang kita ajar week by week, service by service, ibadah demi ibadah. Adakah firman Tuhan itu jatuh ke hati yang subur, bertumbuh, berakar, berbuah? Karena kalau ada firman dan firman itu bertumbuh, kau gak akan terguncangkan. Betul kau mengalami masa sukar, tapi masa sukar ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Singkat cerita, orang ini kecewa. 2 tahun kemudian dipulihkan hatinya sama Tuhan. Dia pergi menjadi misionaris di sebuah pedalaman di Afrika. Suku animisme, suku kanibal. Singkat cerita dia ditangkap karena orang bule putih, cukup gemuk, namanya Robert Siregar atau Simanjuntak, saya nggak tahu. Orang bule ditangkap. Wow, nari. Ketua adat bilang, saya potong. Yang dipotong kaki palsu, kaki tangan, kaki tangan, kaki kanan dipotong. Ketika kaki kanannya dipotong yang palsu itu, dipotong gak keluar darah. Kaget suku Afrika. Wah, ini dewa. Nyembah dia semua. Karena dianggap dewa, ini misionaris nginjil. Aku dewa kecil, ada dewa besar, Yesus Kristus. Hari itu dia bilang, thank you Tuhan. Kalau kakiku gak dipotong, gak ditabrak, kalaupun hari ini aku punya kaki, aku udah dimakan sama orang Afrika. Gini dong, kan enak gak disuruh tepuk tangan. Yang ketiga, yang terakhir. Imam musik boleh maju ke depan. Sama-sama bilang sama saya yang terakhir. Kok gak semangat bilang yang terakhir? Bagaimana saudara dan saya, mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, karena status kita di hadapan Allah, kita adalah anak. Bilang kiri kanan saudara, katakan kamu anak Allah. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita mengucap syukur? Karena Dia punya rencana yang besar. Rencananya indah bagi orang-orang yang percaya. Siapa orang percaya sini, angkat tangan saudara. Jangan turunkan dulu. Saya berprofesi, bernubuat demi nama Yesus. Engkau yang mengangkat tangan, Dia punya rencana yang indah bagi keluargamu, bagi ekonomimu, bagi kehidupanmu. Kasih tepuk tangan buat Dia. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita perlu mengucap syukur? Ini salah satu bagian kesukaan saya. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita perlu mengucap syukur? Ada mukjizat Allah yang luar biasa di balik ucapan syukur. Siapa yang ingin melihat mukjizat? Angkat tangan saudara. Yes. Sama-sama bilang sama saya orangnya Tuhan. Yang di rumah bilang, saya orangnya Tuhan. Mau melihat mukjizat? Alkitab katakan demikian. Sama-sama kita baca firman Tuhan.
Saya suka ayat ini 1 Korintus 11 ayat 23-24. Ini menyangkut dengan doktrin gereja di Beras Indonesia. Mengapa perjamuan kudus begitu penting dan ada apa kuasa di balik perjamuan kudus. 1 Korintus 11 23-24, kalau ada bisa tolong ditampilkan. Kalau nggak ada, sudah bisa baca di HP saudara masing-masing yuk. Saya mohon buka HP saudara. Jangan balas dulu WA dari teman saudara. Oke, mata Tuhan melihat. Oke. 1 Korintus 11 23-24 di layar nanti tolong disiapkan. Oh, ada dia. Puji Tuhan. Ini yang menyiapkan. Sama-sama kita baca. Saudara yang enggak bawa apa-apa, engkau selamat hari ini. Tapi pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Oke, ke gereja harus modal. Engkau yang datang dengan pacarmu dan dia enggak bawa apa-apa, putusin. Saya mau bilang sama Tuhan aja dia enggak modal. Apalagi sama saudara. 1 Korintus 11 23-24. Yuk sama-sama Gading Nias. 3 yang di rumah juga. 3, 2, 1 ya. Ayat yang ke-24, pada malam dikatakan dan memecah-becahnya dan berkata apa? Perbuatlah ini menjadi apa? Peringatan akan aku. Matius 26, 21. Matius 26, 21 nanti lompat ke 27. Matius 26, 21 dan 27. Dan ketika mereka sedang makan, ini judul perikopnya perjamuan malam terakhir. Judul perikopnya The Last Supper. Judul perikopnya dikatakan demikian. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, sama-sama kita baca dimanapun kau berada. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan apa? Menyerahkan aku. 27 dikatakan apa? Sesudah itu mengucap syukur, lalu apa? Memberikannya kepada mereka dan berkata apa? Minumlah kamu semua dari apa? Jadi saya pelajari ketika saya sedang merenungkan firman Tuhan, ketika Allah memberi perjamuan terakhir, Last Supper, dia meng-acknowledge, dia mengetahui bahwa malam itu dia akan diserahkan. Dia mengetahui dalam kemahannya, dia mengetahui akan ada pengkhianatan. Dia mengetahui akan ada peristiwa yang menyalibkan dirinya, disiksa, dipukuli, dipermalukan. Tapi Alkitab katakan apa? Walaupun dia tahu keadaannya buruk, dia mengambil roti, mengambil cawan, mengucap syukur atasnya. Padahal dia tahu habis dia ambil roti, dia ambil cawan, pukul, cambuk, salibkan. Tapi dia tetap ambil roti, ambil cawan, mengucap syukur atasnya. Dia tahu akan disiksa, dia tahu akan ada Yudas yang menyerahkan dia. Dia ambil roti, dia ambil cawan, mengucap, Pak Pendeta keadaan saya lagi susah. Ambil roti, ambil cawan, ucap, Pak Pendeta kontrakanku udah mulai habis, aku gak punya uang. Ambil roti, ambil cawan, mengucap, Pak Pendeta aku mau dioperasi. Ambil roti, ambil cawan, mengucap syukur. Setiap kali engkau melakukan ini, engkau sedang berkata sama keadaanmu, aku tidak takut dengan apa yang dunia sedang berbuat sama aku. Aku tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi dengan keadaanku. Aku tetap melihat kepada karya yang ia lakukan di kayu salib. Darahnya tercurah, tubuhnya tertombak. Karena aku percaya di kayu salib, aku beroleh segala kekayaan Kristus ada bagi orang yang percaya kepada karya salib. Amin. Bahkan tadi teman saya
para pendeta, kami suka sharing. Teman saya bilang, pendeta Mario dibilang demikian. Sudah baca ayatnya nanti terusnya. Setelah itu para murid-murid dan Yesus nyanyi, memuji Tuhan sambil pergi ke Bukit Zaitun. Cawan, roti, nyanyi, ke Bukit Zaitun. Saya ulang sekali kalau saudara masih belum muda. Perjamuan kudus, nyanyi, pergi ke Bukit Zaitun. Jadi artinya terima perjamuan kudus. Pujian penyembahan, Bukit Zaitun, gambaran apa? Minyak. Pak Pendeta cocok logi. Alkitab, saya percaya gak pernah dia tulis sesuatu tanpa ada maksud di balik ayat itu. Amin. Saya belajar teologi yang gak main-main. Kami diberi beasiswa sama gembala sidang, gak main-main. Saya mau bilang sama saudara, di akhir zaman ini apa sih? Yesus menghadapi penyaliban. Dia ngapa? Perjamuan kudus, terima tubuh darah Yesus, bernyanyi dengan para murid-murid. Artinya apa? Puji menyembah Tuhan ke Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun kita katakan dia naik ke surga dan sebagainya, memandang ke surga. Saya berdoa di akhir zaman ini bagi saudara jemaat Tiberias, engkau dimanapun kau yang menonton dan kau mungkin bukan jemaat Tiberias, saya berdoa, terima tubuh darah Yesus, hidup dalam pujian penyembahan, menyembah Tuhan, keadaan sukar nyembah Tuhan. Terima pengurapan, pandang Yesus yang pernah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kedua kali untuk memerintah bagi saudara dan saya. Maka saya percaya pandemi ini gak akan guncang kita. Justru pandemi ini akan menjadikan saudara dan saya orang-orang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Udah banyak tempat ini yang diberkati firman Tuhan. Bisa lambaikan tangan saudara, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Angkat tanganmu jemaat Tuhan. Penolongku yang aku percaya. Malam ini dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu sama Tuhan, katakan terima kasih. Penyertaanmu sekalipun masa suka, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama dengan iman katakan, setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku.
dengan iman percaya, sama-sama bilang sama Tuhan, lewati setiap masalah. Lewati setiap masalah. Bilang sama Tuhan, tiap tetes air mata dalam hidupku. Malam ini dengan imanmu, janjimu Tuhan, janjimu menolong hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Sama-sama katakan, penolongku yang aku percaya. Mari bersama-sama malam ini kita nyanyikan ucapan syukur kita sama Tuhan. Mari sama-sama Tiberias, terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Kami berterima kasih Tuhan, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Katakan terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Kami berterima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu malam ini dengan iman percayamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sambil angkat tanganmu bilang sama Tuhan, penyertaanmu pernah terlambat. Kami berterima kasih. Hanya satu kalimat yang kami katakan, makasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Sambil angkat kedua tanganmu, angkat kepalamu, tutup matamu malam ini. Penuhi atmosfer ini dengan ucapan syukur. Katakan terima kasih. Katakan terima. Gak ada komplain buat kasih. Gak ada minta apa-apa. Cuma angkat tangan dan bilang, terlalu banyak yang Tuhan kasih sama kami. Penyertaanmu sempurna, terlalu hebat. Kami berterima kasih Tuhan. Terima, ku berterima kasih
angkat lagu ini, kaum pria yang kau berdoa. Katakan terima kasih, ku berterima kasih. Terima buat kasih setiamu. Pak, naikkan doamu Pak. Katakan penyertaanmu sempurna. Para bapak tetap berdoa. Kaum pria berdoa. Kaum pria penuhi hadiratnya dengan ucapan syukur. Terima kasih. Ku berterima buat kasih setiamu. Sekalang kaum pria angkat lagu ini, kaum wanita tundukkan kepalamu, doa sama Tuhan. Ayo kaum pria, tunjukkan ucapan syukur. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima buat kasih setiamu. Kaum wanita, tundukkan kepalamu, lipat tanganmu, bilang terima kasih sama Tuhan. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Biar musik malam dengan lembut setiap pribadi, naikkan doamu sama Tuhan. Gak usah lihat kiri kananmu, naikkan doamu sama Tuhan. Ingat kapan terakhir kali kita berlutut sama Tuhan dan bilang terima kasih. Ingat kapan terakhir kali kita datang dalam hadirat Tuhan dan berkata, kalau nggak ada Tuhan aku hancur. Ingat kapan terakhir kita datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, kayaknya aku terlalu banyak mengeluh sampai-sampai aku lupa apa yang sudah Tuhan perbuat sama aku. Saya tahu ini masa yang nggak mudah. Saya tahu ketika disakiti nggak gampang ucap syukur. Saya tahu ketika keadaan lagi buruk nggak mudah untuk mengangkat tangan dan mengucap syukur. Tapi Yesus memberi kita contoh malam di mana dia diserahkan untuk disalibkan. Dia tahu keadaan buruk akan menimpa dia. Dia tahu dia akan diperlakukan tidak adil. Dia tahu dia akan disalibkan. Tapi Alkitab berkata ia mengambil roti, mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, sambil membagi-bagikannya kepada para murid-murid. Kadang-kadang Tuhan belum mengubah keadaan karena kita belum punya hati yang ucap syukur. Kadang-kadang Tuhan belum buat terobosan karena kita terlalu banyak komplain sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan belum angkat kita tinggi karena kita lupa belum mengucap syukur sama Tuhan. Hari ini angkat tanganmu Pak, angkat tanganmu Bu. Naikkan lagu-lagu ucapan syukur. Naikkan pengagungan, naikkan ucapan thank you. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bahkan malam hari ini bilang sama Tuhan, untuk yang Tuhan belum lakukan, untuk keadaan aku berterima kasih. Haleluya. Semua yang telah mengecap kebaikannya, angkat tanganmu, angkat hatimu.
naikkan ucapan syukur. Tembok Yeriko diruntuhkan dengan ucapan syukur. 5 roti 2 ikan dia ubah memberi makan sisa 12 bakul untuk 5.000 orang. Bahkan ketika Yesus mengucap syukur, Lazarus yang mati dibangkitkan oleh Bapa di surga. Bahkan ketika mengucap syukur, Alkitab mengatakan perkara-perkara ajaib mulai terjadi. Ayo. Ayo angkat tanganmu, angkat mulutmu, latih mulutmu. Sekalipun berat keadaanmu, sekalipun ekonomimu sedang kolaps, sekalipun kau hari ini sedang pengangguran, sekalipun kau baru melewati dapur perapian, sekalipun kau gak mengerti mengapa hal ini harus terjadi dalam hidupmu, ucap syukur. Katakan kau baik, kau sungguh baik. Berikan saudara beberapa saat untuk berdoa sama Tuhan. Tundukkan kepalamu berdoa. Minta apa yang kau perlukan. Minta apa yang kau butuhkan. Jangan lemah, Pak. Jangan lemah. Ada upah besar menanti kesetiaan. Dia akan memberi hadiah bagi iman. Semakin berat keadaanmu, semakin besar kemuliaan yang menanti. Ubah mindsetmu. Bukan Tuhan benci engkau, tapi Tuhan mengasihimu. Makanya Ia mempercayakan perkara besar dalam hidup. Ubah mindsetmu. Bukan Dia belum buka pintu, tapi pintu yang lebih besar, lebih baik Dia siapkan. Ubah mindsetmu. Bukan engkau belum mendapat promosi, tapi apa yang kau minta terlalu rendah bagi Dia. Dia akan memberi yang lebih besar dari yang kau harapkan. Ubah mindsetmu. Bukan Dia belum memberikan pasangan yang terbaik bagimu, tapi Dia sedang mempersiapkan seorang pria, seorang wanita yang ajaib, yang luar biasa, yang bahkan lebih dari pengharapanmu. Ubah mindsetmu. Bukan Dia belum memberikan keturunan, tapi Dia sedang mempersiapkan hari depan yang indah bagimu. Ubah mindsetmu. Bukan engkau korban, tapi engkau dipersiapkan oleh Allah untuk dipromosikan. Ubah mindsetmu. Engkau diciptakan bukan untuk hancur, tapi diciptakan untuk menyaksikan perbuatan ajaibnya yang besar. Haleluya. Meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar berbuah menjadi meterai. Kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Namun terlebih dahulu kami rindu untuk menerima, untuk membawa korban ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berapa persembahan umat-Mu Tuhan, Tuhan yang balaskan dari surga. Setiap tangan yang memberi, Tuhan Yesus balaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, dengan ucapan syukur, sama-sama kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Selamat memberi, Tuhan Yesus